Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 izin mempresentasikan tugas kami. Oke, pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah Kewirausahaan 1 yang diampu oleh Bapak Iswadi, Dr. Iswadi, MPD. Pada kesempatan kali ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi, MPD, dan semua sahabat-sahabat dan teman-teman saya yang mengikuti kuliah Kewirausahaan 1. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah perkembangan kewirausahaan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Tegar Tama Wisnu Sesa dari Prodi Teknik Informatika dan NIM 2021080138. Perkenalkan, nama saya Sevia Anggraini dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 202108011104. Perkenalkan, nama saya Imam Mulyana dengan NIM 202108012234 dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Salsi Anugrah dengan NIM 202108011158 Prodi Teknik Informatika. Oke, saya Tegar Tama Wisnu Sesa, saya akan bertugas moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini, adapun anggota kelompok saya yang seperti sudah perkenalkan, sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian, dan sesi penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi yang ke-1 adalah kewirausahaan dan perkembangannya. Dibacakan oleh Sevia. Materi 1, apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah sebuah proses dalam mengerjakan dan menciptakan sesuatu yang baru dengan kreatif dan penuh inovasi. Tujuannya agar bermanfaat bagi orang lain serta memiliki nilai lebih. Next. Menurut Richard Castello, kewirausahaan merupakan pekerjaan itu sendiri, wirausaha. Seorang wirausahawan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga yang tidak menentu. Kewirausahaan di Indonesia. Di Indonesia, kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Seiring dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat, kewirausahaan menjadi berkembang. Kewirausahaan diperkenalkan oleh para ahli ekonomi sebagai topik pembahasan dalam diskusi dan analisa sejak abad ke-18 maupun abad ke-19. Perkembangan kewirausahaan di Indonesia. Pada tahun 2016, UMKM tercatat mencapai 61,7 juta UMKM di Indonesia. Jumlahnya terus meningkat, kemudian pada tahun 2017, UMKM telah mencapai 62,9 juta unit. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah KUKM, di tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Menurut laporan US News and World Report dalam 2019, Best Countries, Indonesia dan Filipina menempati peringkat kedua terendah dalam dimensi kewirausahaan pada tahun 2018. Indonesia dan Filipina memperoleh skor sebesar 0,7 dari skala 10. Di tingkat dunia, Indonesia berada di peringkat ke-50 dari 80 negara yang disurvei. Untuk mendorong peningkatan tersebut, pemerintah telah menyiapkan
Berbagai dukungan seperti program pelatihan, dukungan akses pembiayaan yang murah, hingga pendampingan untuk UMKM naik kelas. Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka IKMA akan terus melaksanakan program penumbuhan wirausaha baru WUB dan program penguatan daya saing IKM atau sentra IKM yang selaras dengan amanah dan Perpres 2022. Next. Oke, kemudian materi yang kedua adalah analisis pestel yang dibacakan dengan rekan saya, Imam Mulyana. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu mengenai analisis pestel. Apa itu analisis pestel? Analisis pestel adalah sebuah metode identifikasi terhadap kekuatan eksternal yang akan berpengaruh terhadap suatu keberlangsungan perusahaan atau bisnis, baik secara directly ataupun directly, atau dapat kita katakan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Analisis pestel biasanya digunakan dalam manajemen strategis untuk melihat posisi, potensi, dan pertumbuhan pasar, sehingga perusahaan dapat mempertimbangkan kebijakan makronya dalam menghadapi dinamisnya dunia bisnis. Next. Adapun elemen-elemen yang terdapat dalam analisis pestel diantaranya yaitu politik, ekonomik atau ekonomi, sosiokultural atau sosial budaya, technological atau teknologi, environment atau lingkungan, dan yang terakhir yaitu legal atau hukum. Next. Political sendiri yaitu merupakan hal-hal yang berpengaruh terhadap faktor berkembangnya suatu bisnis yang berhubungan erat dengan suatu pandangan yang dapat memiliki kepentingan tertentu dalam berkembangnya suatu perusahaan. Next. Ekonomi juga merupakan hal yang sangat penting dalam dinamisan suatu perusahaan atau bisnis, karena hal ini berkaitan dengan inflasi, suku bunga, daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran, sehingga dapat disikapi dengan serius dalam hal ekonomi ini. Next. Selanjutnya yaitu sosiokultural atau sosial budaya, yaitu merupakan pengamatan secara cermat mengenai tren atau sifat yang terdapat pada suatu wilayah tertentu. Atau secara sederhana kita dapat menggambarkannya sebagai objek atau pelaku dari usaha yang akan kita bangun.